Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke penjelasan di kertas kerja. Oke, dalam kertas kerja di sini kita akan mempelajari terkait dengan dari mana untuk akun-akun yang akan kita masukkan dalam kertas kerja. Jadi untuk akunnya itu dibuat dari buku besar tadi, kemudian dijabarkan dalam urutan. Jadi nanti harus urut harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian ini tahapnya pertama ya di sini ya. Ini ada tahap-tahapnya dalam akun, nanti harus dibuat urut. Jadi pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang ini urutannya, jadi dilihat dari tingkat likuiditasnya, mana yang tingkat likuiditasnya paling bagus. Oke, dari situ kemudian kita buat yang kedua, tahapnya kedua itu membuat jurnal penyesuaian. Jadi untuk penyesuaian itu ada dua kemungkinan, ada akun deferrals dan ada akun yang namanya akun accrual. Kalau deferral itu saldonya itu yang ada itu akan berubah, tetapi kalau accrual itu informasi baru yang dimasukkan. Terus kemudian ada penyesuaian, itu digabung dalam neraca saldo akun sekarang yang telah disesuaikan atau disebut dengan neraca saldo disesuaikan. Jadi tahapnya setelah dari buku besar tadi kemudian dimasukkan dalam akun neraca saldo. Kemudian dalam neraca saldo dimasukkan dalam buat penyesuaian. Kemudian dari penyesuaian kemudian kita rekap, itu masuk ke neraca saldo disesuaikan. Kita lihat tahap-tahapnya di sini. Oke, yang pertama di sini. Nah, hasil dari buku besar ketika kita posting, kalau sudah kita rekap, di sini jumlahnya nih neraca saldo. Nih kan sama, jumlahnya ini harus sama antara debit dan kredit. 42.600 jumlahnya harus sama. Oke. Kemudian yang kedua, ini dibuat penyesuaian. Ada dibuat penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Oke, pertama ada transaksi di sini. Perlengkapan mempunyai saldo debit 2.000. Setelah dihitung, ternyata yang tersisa hanya 760. Jadi yang menjadi beban di sini, itu hanya 1.240 bebannya. Maka jurnalnya ini kita lihat yang pertama di sini. Yang menjadi beban perlengkapan 1.240, penyesuaiannya 1.240. Gitu ya, ini yang pertama. Jadi di penyesuaian ini A karena dari transaksi yang pertama. Beban perlengkapan sebelah debit, yang kedua kreditnya perlengkapan. Oke, ini kita gunakan angkanya berarti dari beban yang kita gunakan, bebannya berapa? Oh, ternyata sebesar 1.240. Oke, yang kedua di sini ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.400 untuk pembayaran premi selama 24 bulan mulai 1 Desember. Jadi kita baca di sini, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu besarnya 2.400 untuk pembayaran premi selama 24 bulan. 24 bulan, berarti karena ini asuransinya itu untuk 2 tahun, maka kita perlu mengetahui per bulan yang harus dibayarkan itu besarnya berapa. Jadi harus diakui per bulannya. Oke. Kita lihat dulu di sini 2.400. Oke, 2.400 dibagi dengan 24 kan 2 tahun kan 24 bulan. Ini kan 2 tahun sama dengan 24 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. 1 tahun dikali 2 berarti kan 24. Nah, mulai dibayarnya, ini kan kita lihat di sini. Mulai pembayaran di 1 Desember.
maka yang harus diakui sebagai beban itu besarnya berapa? Berarti 2.400 dibagi dengan 24, besarnya itu 100. 100 kali 24 berarti besar 2.400 nih. Berarti jurnalnya di sini gini. Jurnalnya yaitu asuransi dibayar beban asuransi yang menjadi beban di bulan Desember berapa, kan kayak gitu. Berarti beban asuransi sebesar 100, kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka senilai dengan 100. Ini ya, ini jurnalnya. Beban asuransi 100, kreditnya asuransi dibayar di muka senilai 100. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga, sewa diterima di muka 360 yang diterima untuk 3 bulan. Sewa dimulai 1 Desember. Jadi pendapatan sewanya itu yang diakui di Desember itu berapa? Oke, jadi 360 karena untuk 3 bulan berarti untuk Desember, Januari, Februari. Sekarang yang menjadi masalahnya itu di Desember itu berapa jumlahnya? Ini 360 dibagi 3. Ini berarti di sini jumlahnya 120. Jadi sewa diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 120. Yang harus kita lihat di sini. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Oke, gitu ya. Yang keempat, gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember sebesar 250. Gaji yang masih harus dibayar 250. Jadi untuk yang jurnal yang dibuat, gaji yang harus dibayar itu besarnya berapa, maka karena belum dibayar kita membuat jurnalnya yaitu dengan kata beban gaji di sini 250, kreditnya apa? Kreditnya yaitu utang gaji sebesar 250 gitu ya. Selanjutnya yang kelima, imbalan yang diakui pada akhir Desember tetapi belum dicatat, berarti samanya pendapatan ya. Berarti imbalan misalkan usahanya apa, dia mendapatkan imbalan tetapi imbalan itu belum dicatat, maka masuk di sini piutang dagangnya 500, pendapatan sewanya sebesar 500. Selanjutnya yang untuk depresiasi peralatan kantor 50 untuk Desember. Jumlahnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 50. Oke, itu untuk penyesuaiannya ya. Jadi untuk yang penyesuaian di sini itu jumlahnya tadi. Ini kan kalau kita lihat di sini ini kan tadi sampai dengan F, ini jumlahnya di sini harus sama nih penyesuaiannya. Jadi harus sama jumlahnya. Kemudian dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian itu digabung untuk bisa menentukan jumlah yang tertera pada neraca saldo disesuaikan. Ini kan tadi kayak gini kan, kas, piutang, perlengkapan ini. Jadi nanti digabung jumlahnya ke neraca saldo disesuaikan. Kita lihat di sini. Nah, jadi untuk tahap yang keempat itu kita perlu menyesuaikan dari kolomnya dari neraca saldo dengan kolom penyesuaian yang letaknya misalkan posisinya di pertama ya, kita lihat ya. Ini kita ambil, saya coret aja. Kas itu sebelah debit, berarti 2065 ini kita pas. Nah, kebetulan piutang dagang itu kan di neraca saldo debit 2220. Debitnya penyesuaiannya 500, berarti dijumlah debit ketemu debitnya 2720. Yang selanjutnya perlengkapan 2000, penyesuaiannya di kredit, debit dikurangi kredit ketemu debit ya kan, 2000 dikurangi 1240 sama dengan 760. 2400 kurangi 100 sama dengan 2300 dan seterusnya. Jadi ketika debit ketemu debit itu ditambah posisi di debit. Kalau debit ketemu kredit itu nanti mengurangi. Nah, posisinya itu kalau misalkan masih contohnya ini ya,
piutang 2220, maaf, 2000 dikurangi 1240 kan 760. Posisinya kan posisinya di sebelah debit. Kan posisi normal dari piutang itu di sebelah perlengkapan itu di sebelah debit. Gitu ya. Coba Anda cermati dulu terkait dengan di neraca saldo disesuaikan di sini. Sampai ke neraca saldo penyesuaian sampai di tahap akhir neraca saldo disesuaikan. Coba Anda pahami dulu sampai di sini. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.